akhirnya kita memasuki episode 9. Bisa kita lihat pada saat itu Taejong begitu emosi karena pada akhirnya dia sudah mengetahui siapakah pelaku dari kejahatan yang tidak pernah dia lakukan, yaitu adalah Do Kyung. Di sisi lain bisa kita lihat Yohan tengah memerhatikan Taejong dan saat itu Taejong benar-benar frustasi, tapi untungnya Yohan memberikan satu clue, yaitu ID Instagram dari Daekyong agar tahu keberadaannya di mana. Dan setelah Yohan mempublikkan akun IG Daekyong, pada akhirnya Taejong pun mengetahui bahwa Daekyong sekarang sudah berada di Busan dan Taejong pun OTW ke Busan. Lalu kembali lagi kepada Pak Detektif dan juga Pak Sipir. Terlihat mereka berdua sudah berada di tempat sahabat Taejong. Mereka berdua langsung bertanya-tanya tentang Taejong, tapi di sini ketiga sahabat sudah mulai agak curiga. Kenapa tidak langsung ditanyakan kepada Taejong, malah ditanyakan kepada mereka. Dan pada akhirnya ketiga sahabat pun mulai menebak-nebak apakah Taejong tidak ada di penjara. Lalu mereka mengalihkan pembicaraan bahwa ini adalah rutinitas Sipir untuk menanyakan tentang si narapidana ke teman-teman terdekatnya. Kemudian saat Pak Sipir ingin pergi ke mobil, tiba-tiba dia menerima telepon dari Taejong. Taejong mengatakan bagaimana dia menangkap pelaku sebenarnya dan saat itu telepon langsung diambil alih oleh detektif dan di sini detektif menyadari bahwa Taejong berada di Busan. Kemudian di Busan terlihat ada seorang pria yang tengah marah. Saat itu dia langsung memukul anak buahnya dan usut punya usut, pria tersebut adalah teman dari Do Kyung. Jadi kita panggil aja namanya Pak Kim ya guys. Dan di sini Pak Kim bukan hanya mengelola sebuah tempat, dia juga mengelola barang haram dan saat itu Do Kyung langsung mencobanya dan saat itu juga dia langsung teler. Lalu kembali kepada Pak Noh dan juga anaknya, bisa kita lihat mereka berdua sudah sangat khawatir karena Taejong sudah tidak ada kabar beberapa hari terakhir. Pada akhirnya mereka mengakali untuk pergi ke penjara, tapi masih iya guys, Taejong belum ada di situ. Dan Pak Noh pun memiliki ide untuk melacak handphonenya yang sudah dia berikan kepada Taejong dan mereka pun mengetahui bahwa Taejong saat ini berada di Busan. Kemudian bisa kita lihat Pak Detektif dan juga Pak Sipir OTW ke Busan dan di sisi lain Yohan tengah memperingati upacara kematian orang tuanya yang sudah ke-10 tahun dan bisa kita lihat ada seorang bapak-bapak yang menghampiri Yohan dan usut punya usut itu adalah pamannya. Paman Yohan bisa dibilang sebagai psikiater Yohan juga. Di sini Yohan mengucapkan bahwa dia baik-baik saja dan paman juga menegaskan bahwa semua yang terjadi di masa lalu bukanlah salahnya. Setelah upacara selesai bisa kita lihat Bibi Yohan memanggil Yohan. Di sini si Bibi tanpa basa-basi meminta agar harta Gonogini segera dibagikan secara rata agar tidak ada pihak yang dirugikan. Setelah itu Yohan mengerti dan bisa kita lihat para bibi-bibi dan juga paman pergi. Di sini mereka sempat mengajak Yohan untuk makan bersama. Tentu Yohan menolak dengan mengatakan bahwa dia mempunyai urusan lain. Setelah itu datanglah Bibi. Bibi mengungkapkan bahwa saat ini dia akan melakukan pekerjaan untuk mengurusi orang-orang yang sudah tidak perlu lagi. Setelah kita telaah guys, ternyata Yohan ingin menghabisi keluarganya yang begitu munafik dan benar saja Bibi sudah dengan kita sebut saja si Cici pembunuh bayaran dan saat itu Yohan OTW pergi sendiri. Kemudian Bibi dan si Cici pergi ke tempat di mana paman dan bibi-bibi Yohan yang saat itu tengah makan siang. Dan ya guys, bisa kita lihat Cici dengan sangat-sangat beringasnya langsung ngebun-bun mereka semua yang ada di ruangan tersebut. Bahkan si Bibi juga menyesali seharusnya dia ngebunuh Bibi atau menyingkirkan Bibi dari jauh-jauh hari. Dan kalian pasti terkejut guys karena plot twistnya adalah si Bibi ibu kandung dari Yohan dan tentu Yohan tidak mengetahui bahwa Bibi adalah ibunya. Tapi dengan entengnya si Bibi mengungkapkan bahwa Yohan tidak bisa apa-apa tanpa dia karena yang gak langsung si Bibi ini adalah ibu kandungnya. Ditambah mata Bibi bisa buta karena saat malam hari Yohan sengaja menumpahkan air raksa ke matanya guys agar si Bibi tidak pergi jauh-jauh dari dirinya. 야, 거기 가자. 안 치웠잖아. 씨발년. Kembali lagi kepada Taejong yang saat ini sudah memata-matai Do Kyung dari kejauhan dan terlihat di sini Taejong sudah memasuki kapal pesiar dan bisa kita lihat ada seseorang yang sudah memerhatikan gerak-gerik Taejong dan ya itu adalah Pak Kim dan di sini Do Kyung begitu terkejut karena Taejong bisa mengetahui tempatnya.
Setelah itu Taejong langsung bertanya kepada Do-kyung, apa yang kamu lakukan setelah kamu melimpahkan kejahatan terhadapku? Dan di sini Do-kyung dengan brengkesnya mengatakan, ya tentu saja aku have fun, aku minum-minum, aku pergi dengan wanita. Dan pada saat itu yang menangis tentu bukan aku, melainkan dirimu di dalam penjara sambil dia cengengesan. Dan gak lama dari situ Pak Kim datang dengan anak buahnya. Di sini mereka langsung menghajar Taejong. Dan ya guys, pada akhirnya Taejong pun harus KO karena Pak Kim ini orangnya bener-bener hebat dan kekuatannya di atas Taejong. Dan pada saat itu Taejong pun disekap di kapal pesiar lainnya. Kemudian kembali kepada Yohan yang saat ini sudah menerima kabar bahwa seluruh keluarganya sudah meninggal dunia dalam insiden yang tentu saja dia rencanakan sendiri. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba Yohan menerima telepon dari Do-kyung. Do-kyung tanpa basa-basi mengatakan apakah Yohan sengaja memberi alamatnya sekarang kepada Taejong, dan di sini Yohan hanya bisa tersenyum. Dan saat itu Do-kyung juga mengungkapkan bahwa dia akan ngebun-bun Taejong, tapi Yohan dengan bodoh amatnya mengatakan ya terserah kamu. 유머밖에 없다니까. Dan inilah Do-kyung sekarang tengah bersenang-senang dengan wanitanya. Di sisi lain Pak Kim DKK juga tengah menikmati barang haram. Dan di luar bisa kita lihat para polisi sudah sampai. Di sini detektif dan juga Pak Sipir segera menyelusuri tempat itu. Begitu juga dengan Pak Noh dan Eunbi yang berpencar untuk mencari keberadaan Taejong. Di sini Eunbi sudah memasuki ruangan dan di sisi lain Pak Noh juga melihat ke sekeliling. Begitu juga dengan para detektif yang meminta masuk untuk sekitar 5 menitan lah mengecek apakah ada Taejong di dalam. Awalnya Pak Kim menolak, tapi karena ini adalah pihak kepolisian, akhirnya dia mau nggak mau mengizinkan. Di sisi lain Do-kyung ditelepon oleh Pak Kim dan mengatakan polisi ada di sini. Oleh karena itulah Do-kyung harus berada di kamarnya dan tidak boleh keluar. Tapi guys, dengan batunya si Do-kyung malah keluar dalam kondisinya yang udah teler. Bahkan dia sempat mengigau yang enggak ke para pengunjung lainnya. Saat itu Do-kyung juga sempat memasuki kapal di mana Taejong sudah disekap. Tapi di sini Do-kyung begitu terkejut karena Taejong sudah menghilang. Dan ya Pak Noh lah yang menyelamatkan Taejong, tapi saat mereka ingin pergi, tiba-tiba Pak Sipir sudah datang dan dihampiri oleh detektif yang sudah berada di depan mereka. Alhamdulillahnya Eunbi datang dan langsung memukul detektif dari belakang, dan saat ini mereka sudah berhasil kabur dari tempat itu. Dan di sini mereka sudah berada di tempat atau di rumah temannya Eunbi yang ada di Busan. Dan ya guys, bisa kita lihat mobil Pak Noh juga sudah mengeluarkan asap akibat sudah terlalu tua. Di sini Eunbi mengucapkan bahwa dia tinggal atau numpang beberapa hari di rumah temannya tersebut. 녹조색감에 시달리면서 잠 못 자고. Lalu keesokan harinya bisa kita lihat Pak Sipir sudah melihat bahwa Do-kyung adalah pelakunya. Dan kembali lagi ke rumah, saat ini Eunbi izin pamit kepada Taejong. Dia ingin menjemput ayahnya di tempat bengkel karena dari rumah temannya ke bengkel lumayan jauh. Saat itu Eunbi langsung meminjam mobil dari si teman. Kemudian sesampainya di bengkel, Eunbi melihat ayahnya tengah membeli satu kue kesukaannya. Eunbi juga sempat mendengar bahwa ayahnya mengatakan kepada bapak penjual bahwa putrinya sangat menyukai kue ini. Mendengar itu semua, Eunbi hanya bisa terdiam dari kejauhan, dan saat itu ayahnya langsung menyodorkan kue tersebut kepada Eunbi. Dan bisa kita lihat guys, hubungan ayah anak ini mulai membaik seiring waktu. 이거 그렇게 나쁜 사람 같진 않던데 뭐. Kemudian kembali lagi kepada Do-kyung yang saat ini ketakutan setengah mati karena saat ini Taejong sudah kabur, dan saat itu Pak Kim menenangkan bahwa dia akan menemui Taejong apapun caranya. Kemudian setelah puas marah terhadap Pak Kim, di sini akhirnya Do-kyung menyadari apakah jangan-jangan Yohan lah yang membantu Taejong agar bisa kabur dari dirinya. Saat itu Yohan mengungkapkan dia tidak ada urusan dan tidak ikut campur dengan masalah Do-kyung dan segera mematikan telepon. Lalu kembali lagi kepada Taejong dan Pak Noh. Saat ini Taejong mengungkapkan dia sempat bertanya bagaimana kondisi Do-kyung setelah menjobloskan dirinya ke penjara. Dan pada saat itu Pak Noh lumayan khawatir. Di sini Taejong mengungkapkan saat ini dia hanya membutuhkan permintaan maaf dari Do-kyung. Dan di sisi lain bisa kita lihat Eunbi mendengar semua percakapan tersebut dari anak tangga. 야,
Kemudian saat ini Do Kyung tengah mencari bodyguard lainnya agar bisa mengalahkan Taejong, dan bisa kita lihat di sini Do Kyung juga memancing agar Taejong mendatangi dirinya. Oke guys, kita lanjut ke episode 10, ditunggu ya.